Image-nya kelihatan merah, Pak. Ya, itu sebenarnya bisa dirubah, mungkin melalui akun wakil ketua atau akun KPN. Jadi yang perkara seperti itu nanti ditindaklanjuti, nanti untuk bulan berikutnya dilaporkan bahwa itu mengacu juga kepada laporan bulan sebelumnya. Mana yang bulan sebelumnya yang permasalahan ada berapa poin, laporan bulan ini permasalahan itu juga harus dimunculkan apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Kalau sudah ditindaklanjuti, dibuat kapan dilaksanakan dan bukti evidence-nya bahwa itu sudah dilaksanakan. Kalau belum, disebutkan alasannya mengapa, dan progres tindak lanjutnya disebutkan juga dalam proses pelaksanaan sampai dengan sekarang sudah sekian persen, seperti itu, Pak. Jadi dibuat keterangannya dan dilengkapi dengan bukti evidence-nya. Jadi supaya laporan Bapak itu disempurnakan, Pak, ya. Oke, Pak, nanti dirubah, Pak. Nah, disempurnakan, dan Bapak Ibu ingat bahwa laporan itu semua hari ini harus sudah diserahkan kepada Nona Martina Hinggis. Mengapa? Karena besok kita rapat evaluasi dan monitoring. Jadi supaya nanti bisa direkap notulen kita Pak Muhammad Hidayatullah, ya Pak Mu. Jadi seperti bulan kemarin dibuat nanti format laporan hasil rapat bulanan kita berjalan kemarin, ya. Siapa? Baik, Bapak. Ada lagi yang belum? Sebelum kita tutup, baik, sedikit dari saya. Ini terkait juga dengan koordinator pengawasan Bapak Ibu, ya. Saya melihat Bapak Ibu bahwa pelaksanaan kita dalam ICOT dan litigasi itu belum konsisten. Baik itu perkara gugatan sederhana maupun perkara gugatan biasa. Jadi ke depan rekan-rekan, semua perkara itu harus dilaksanakan dengan persidangan secara e-court. Jadi kalau dia sudah mendaftar secara e-court, maka ketika mediasi gagal, maka hakim ketua wajib menyuruh kepada pihak tergugat untuk bersidang secara e-court. Kalau dia advokat itu sudah otomatis, tetapi surat kuasanya harus didaftarkan di meja pendaftaran supaya dia terkoneksi ke e-court itu sendiri. Kalau dia bukan advokat, misalnya dia in person, pribadi, ataupun dari badan hukum pihak bank, harus dibuat akun pengguna lain, dibantu juga dengan di konter depan. Ini menjadi keharusan Bapak Ibu. Ketika dia sudah ada akun advokat untuk kuasa tergugat, dan atau ketika dia in person ataupun pihak swasta lainnya, maka ketua majelis hakim wajib memverifikasi bahwa para pihak telah sepakat melakukan sidang secara e-court. Itu dikirim secara online, langsung akun e-court itu sendiri. Demikian juga replik dan duplik dikirim melalui hal yang sama. Hakim ketuanya memverifikasi, jawaban sudah masuk verifikasi. Ketika itu sudah diverifikasi, maka otomatis pihak lawannya bisa mendownload jawaban itu. Hal yang sama juga dengan replik dan duplik. Dan juga termasuk dengan konklusi Bapak Ibu, termasuk putusan. Bapak Ibu, yang banyak saya temukan adalah perkara itu sudah dilakukan secara e-court, tetapi salah satu pihak tidak hadir, disebutkan di putusan bahwa pihaknya tidak hadir. Itu tidak benar. Kalau dia sudah e-court, hadir atau tidak hadir di depan sidang, maka para pihak dianggap hadir melalui aplikasi sistem informasi penulisan perkara. Putusan ini dibacakan pada hari dan sidang tanggal tersebut dengan dihadiri oleh penggugat ataupun kuasanya, tergugat ataupun kuasanya melalui sistem informasi penelusuran perkara. Dampaknya adalah hadir atau tidak hadir di depan sidang, jurusita tidak perlu memberitahukan itu lagi kepada yang bersangkutan karena dia sudah dianggap hadir Bapak Ibu. Perkaranya secara e-court tetap diberitahukan. Jadi tidak benar itu. Bisa dipahami Bapak Ibu pelaksanaan e-courtnya? Hal yang sama juga dengan gugatan sederhana. Gugatan sederhana ya, itu ini keluar dulu ya, ini ya. e-court. Ya, gugatan sederhana tidak ada istilah mediasi. Mungkin bukan Bapak Ibu Hakim yang menyuruh mediasi, tapi panitera penggantinya yang menuliskan di penundaan sidang untuk mediasi. Itu tidak benar, itu salah. Tidak ada agenda perdamaian dan tidak ada agenda mediasi untuk gugatan sederhana. Pada sidang pertama, ketika para pihak hadir, halo Tuan Depit, tolong dimatikan di mute. Ketika pada sidang pertama para pihak hadir di dalam gugatan sederhana, maka gugatan langsung dibacakan. Tidak ada menunda untuk perdamaian, tetapi dibuka kesempatan untuk berdamai. Tapi berdamainya bukan di ruang sidang, di luar, tapi bisa nanti dibuat dalam akte pendading di depan sidang. Bapak Ibu jangan menunda perkara gugatan sederhana untuk agenda mediasi atau persidangan, itu tidak benar. Berikutnya adalah jawaban, dan setelah itu langsung pembuktian para pihak, dan habis itu putusan Bapak Ibu. Jadi sifatnya singkat. Jangan terpengaruh dengan permintaan dari para pihak, kami mau berdamai dulu. Tidak. Jadi agendanya tetap jalan.
kalau sebelum putusan dibacakan mereka damai, silakan dibuat akte banding. Karena kalau Bapak Ibu mengikuti kemauan mereka untuk membuat agenda penundaan untuk berdamai itu, ketika mereka tidak damai, nanti waktu 25 hari kerja itu tidak tercukupi. Artinya kita bukan menutup mereka berdamai, justru kita inginkan mereka damai. Ngapain capek-capek bikin putusan, kan itu kan? Nah, tetapi jangan ditunda untuk berdamai. Mungkin bukan Bapak Ibu yang menyebut itu, panitera penggantinya yang mencatat di agenda persidangan. Karena itu saya sisir itu gugatan sederhana perkara Bapak Ibu semua saya sisir Bapak. Jadi itu saya temukan ada agenda untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai. Ya, jadi kalau saya memeriksa gugatan sederhana, saya tidak buat seperti itu, tetap berlanjut walaupun mereka tetap dianjurkan untuk berdamai. Oke, yang ketiga, tambahan Bapak Ibu, teknis hukum beracara di persidangan. Yang terakhir ya, rekan-rekan, diperhatikan jadwal penunda sidang yang dibuat oleh panitera pengganti. Apakah benar atau tidak? Terkadang seperti ini, misalnya tidak ada saksi dari para pihak, tetapi dibuat di situ agenda pemeriksaan saksi, maka akan muncul ketika tidak diisi data saksi, maka ada yang kurang. Mengapa? Karena di agenda persidangan pemeriksaan saksi ternyata tidak ada data saksi dan memang benar tidak ada pemeriksaan saksi, maka dibuat aja agenda yang lain, pembuktian dari penggugat, dari tergugat gitu. Ketika disebut di situ pemeriksaan saksi, wajib harus diisi data saksi. Ini untuk mensiasati supaya SIPP kita clear, tidak bermasalah. Kemudian terkait juga dengan minutasi perkara, itu tanggung jawab hakim sampai dengan perkaranya dikirim ke bagian hukum atau perkaranya dikirim kalau banding, itu tanggung jawab hakim. Padahal itu berkas perkara sudah diserahkan ke pidana atau perdata. Mengapa menjadi tanggung jawab hakim? Karena itu terkait dengan kepatuhan-kepatuhan di situ. Jadi ketika Bapak Ibu sudah minutasi tetapi tidak diinput di SIPP, itu tidak benar juga. Yang memastikan itu siapa? Bapak Ibu hakim. Bapak Ibu bertanggung jawab. Banyak saya temukan perkara sudah minutasi, sudah tanda tangan, tetapi tidak diinput karena Bapak Ibu tidak mengingatkan kepada paniteranya. Paniteranya harus mengingatkan itu kepada bagian pidana atau perdata itu. Jadi apalagi Bapak Ibu sidang misalnya hari Jumat, itu harus langsung diinput amar putusannya, pemberitahuan putusannya. Itu yang sering lalai karena memang dari hakim tidak ada akses untuk mengisi pemberitahuan putusan. Tetapi yang bertanggung jawab di situ adalah Bapak Ibu hakim, diingatkan kepada PP kepada bagian perdata atau bukan bagian pidana. Kalau pidana wajib diisi hari itu karena hadir di situ. Kalau perdata mungkin ada yang pemberitahuan. Itu saja mungkin Bapak Ibu supaya kita patuh dan tepat waktu. Jangan sekali-sekali memutus perkara tanpa dimasukkan amar putusannya ke SIPP kita. Dan Bapak Ibu perhatikan, terkadang panitera pengganti juga salah menginput mengenai pidana. Misalnya Bapak Ibu menjatuhkan pidana 5 tahun, perkara 112 narkotika. Di situ kan ada pidana pokok 5 tahun ditambah dengan denda. Misalnya katakanlah 800 juta rupiah. Subsidiar 3 bulan kurungan. Terkadang saya lihat dibuat hukuman pidana 5 tahun, langsung dibuat subsidiar 800 juta rupiah. Itu salah. Yang subsidiar itu adalah dendanya ditambah pidana pokok 5 tahun, pidana denda 800 juta rupiah. Yang subsidiar itu adalah 3 bulan kurungan terhadap pidana dendanya. Jadi ada yang salah itu Bapak Ibu. Jadi langsung dibuat pidana pokoknya 5 tahun, subsidiarnya 800 juta rupiah, subsidiarnya lagi 3 bulan. Jadi 2 kali subsidiar. Dan itu kan nampak ketika kita lihat putusan itu. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu, supaya diperhatikan baik-baik. Sekali lagi mohon hasil pengawasannya disempurnakan, dilengkapi dengan bukti evidence, dan hari ini diserahkan kepada Nona Martina Hinggis supaya besok kita rapat monet, semua itu nanti bisa direkap. Kira-kira any question, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Monggo silakan. Yang bertanya silakan di unmute. Monggo Ibu Anissa, Teknisa. Cukup Pak. Cukup Pak, terima kasih Pak. Cukup. Ibu Ya cukup Pak, terima kasih. Ibu Rati ada? Tuan David sudah? Ibu Dian sudah? Baik Bapak Ibu, kalau sudah selesai kita foto bersama lagi yang kedua ya. Kan diawali dan diakhiri dengan foto bersama. Jadi mah di belakang saya. Yang fotonya Bapak Ibu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Nah.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sudah berhasil rapat. Kasih. Dan nanti dibuat Pak notulen rapat kita Pak Muhammad Hidayatullah seperti notulen minggu lalu. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.